guys, ketemu lagi dengan saya Astrid Pohan. Jadi hari ini kontennya sedikit berbeda karena biasanya kita kan tentang mereview makanan, tentang tempat wisata, tempat jalan-jalan. Sekarang sedikit berbeda. Sekarang lebih agak mengandung bawang, enggak sih ya namanya. Jadi ini kita kontennya tentang edukasi tentang penyakit kanker, betul? Jadi ini perkenalkan dulu dengan kakak saya ini, Mimin Pohan. Oke, dengan Mimin Pohan. Nah, kebetulan kakak saya ini yang sedang survive melawan penyakit kanker. Kebetulan kanker apa, Kak? Kanker payudara. Nah, kanker payudara. Jadi kita mau berbagi tentang tentang penyakit kanker ini, dan kita mau sharing pengalaman pengobatan yang kita ambil ya sampai detik ini, sampai yang sekarang yang sedang kita jalani. Karena kita kondisi lagi di masa pandemi seperti ini, jadi perawatan untuk rawat inap di rumah sakit itu perlu adanya screening. Jadi kita mau berbagi tips supaya cepat pada saat kita masuk opname ke rumah sakit, supaya kita nggak terlalu menunggu lama di UGD atau menunggu hasil screening dan segala macamnya. Jadi kita coba untuk sebelum kita masuk ke rumah sakit, kita screening dulu dengan kemarin kita rapid dulu, kemudian foto torak dan apa kemarin ya, udah ya itu doang ya. Dua itu sama ambil darah ya, itu ya rapid itu ya. Jadi setelah itu kita sudah lakukan, baru kita bawa hasilnya ke rumah sakit supaya lebih cepat proses masuk ke ruang rawat inapnya. Karena memang aturan protokol kesehatan sekarang itu harus screening dulu, karena kita situasinya lagi di masa pandemi seperti ini ya guys. Jadi mereka juga lebih protek untuk menjaga kesehatan yang ada di rumah sakit juga, seperti itu guys. Berbagi untuk mempermudah dan mempercepat masuk ke ruang rawat inap. Betul, karena ini pengalaman kita ya. Karena kalau tidak kita tuh nunggunya sampai kurang lebih 3 jam, 3-4 jam. Karena kemarin tuh kebetulan guys, kita di rumah sakit itu ada pasien yang sudah beberapa yang datang duluan. Jadi kita akan mengalami proses antrian yang lebih panjang dan lebih lama. Ada seperti itu guys. Jadi kalau memang kita bisa untuk rapid dulu, foto torak dulu, baru kita bawa hasilnya ke rumah sakit, baru kita minta untuk dirawat inap, akan lebih cepat guys. Karena kemarin yang kita alami sendiri ya, kita nunggu lama karena ada pasien lain. Nah kita harus menunggu. Kemudian proses pada saat di screeningnya pun, pada saat di rapid dan foto torak itu kita menunggu hasilnya juga lumayan 3 jam. Jadi alangkah lebih baik kita screening dulu sendiri supaya lebih cepat, seperti itu guys. Sekarang yang mau ditanya lagi, yang pasti semua orang banyak pengen tahu apa yang dirasakan pertama kali pada saat tahu ada penyakit ini. Tapi kan mungkin pertama-tama tuh belum tahu ya penyakit apa ya. Pertama belum tahu penyakit apa. Cuman gejala apa yang timbul gitu. Gejala yang timbul itu apa ya? Kalau diingat-ingat dulu itu ada sakit atau gitu. Daya tahan tubuhnya menurun. Saat itu jadi seperti gampang flu, batuk, pilek, demam gitu. Kemudian mulai sadarnya ada yang aneh di badan, di payudara apa? Itu adanya benjolan.
Oh, oke. Benjolannya tuh besar, kecil, atau sakit, atau gimana yang dirasain? Benjolannya saat itu kecil, tapi tidak menimbulkan rasa sakit. Oh, pertama-tama tidak menimbulkan rasa sakit ya? Iya. Jadi setelah tahu ini ada benjolan, apa yang dilakukan? Setelah tahu ini ada benjolan, kemudian memeriksakan diri ke rumah sakit, ke dokter, bukan Ya. ke rumah sakit. Oh, pertama itu ke dokter dulu, Iya. kemudian dokter menyarankan apa pada saat itu? Saat itu dokter menyarankan Biopsi ya? Oh iya. Oh, karena mungkin dokter juga arahnya curiganya ke itu mungkin ya, tapi masih kayaknya waktu itu yang Kak Win cerita masih ragu-ragu antara tumor atau cancer ya. Iya. Oke, terus lanjut setelah dokternya menyarankan biopsi, terus apakah Kak Win lakukan yang disarankan dokter atau bagaimana? Apalagi tindakan yang Kak Win ambil? Saat itu iya menyetujui untuk biopsi. Oke. Terus setelah biopsi, terus kita udah tahu ada dinyatakan cancer, pada saat itu apa tuh yang Kak Win rasakan? Yang dirasain ya pastinya shock ya. Pastinya kan berpikir, namanya juga manusiawi ya, berpikirnya kenapa aku gitu. Saat itu. Terus untuk melawan rasa sedih dan perasaan shocknya itu apa? Yang berpikir positif. Berpikir positifnya bahwa kalau ini sudah di atas izinnya Tuhan mengizinkan untuk ada di tubuh kita, berarti kita harus menerimanya dengan ikhlas. Betul, berarti kan Allah yakin bahwa Kak Win adalah orang yang kuat, jadi pasti Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melebihi dari batas kemampuan hambanya, karena Allah yakin pasti nih Kak Win bisa untuk survive. Nah jadi pada saat itu juga kebetulan ya kita semua sekeluarga nih terlambat ya untuk tahu, karena kakak saya nih tipikalnya yang suka diem untuk menghadapi segala masalah atau apapun tuh dia suka diem. Jadi kita tuh belakangan baru tahu ternyata pada saat dia mulai drop-dropnya, terus dia tahu, kita tuh nggak ada yang dikasih tahu guys. Jadi kita nih semuanya terlambat karena yang ada di pikiran Kak Win tuh ini ya, kayak nggak mau membebani kita untuk kepikiran ya. Padahal kan sebenarnya ya guys, posisi seperti itu tuh butuh banget itu dukungan dari keluarga ya kan. Tapi kebetulan sih suami tahu ya Kak ya. Iya. Jadi suami tahu, jadi suami yang selalu menguatkan yang ada di samping Kak Win untuk jadi bersyukur sih ya, maksudnya kita masih ada suami yang baik yang mendukung. Nah sampai akhirnya Kak Win memutuskan untuk akhirnya keluarga harus tahu, itu gimana tuh? Keluarga harus tahu karena dari ini juga mungkin ya, kayak teman-teman di kantor atau gimana, atau suami yang menyarankan atau gimana? Iya, suami sih yang menyarankan. Jadi Mas Agus menyarankan untuk supaya orang tua tahu, keluarga tahu gitu ya. Karena memang kita tuh sebenarnya akan lebih kuat ya kalau misalnya ada dukungan dari keluarga seperti itu guys. Dan saya juga termasuk orang yang terlambat juga tahu orang tua juga, karena dia ini tipikalnya yang mau melawan sendiri gitu guys. Jadi kalau bisa jangan ya guys, kita perlu untuk menyampaikan kepada keluarga supaya kita melawan ini bersama-sama untuk kuat survive melawan cancer.
Terus sekarang kita mau tahu nih, setelah dinyatakan positif kanker pada saat setelah biopsi, mau berbagi dulu tentang info tentang biopsi. Biopsi itu apa sih yang dilakukan, Kak? Biopsi itu hanya tergantung jenisnya ya. Kalau dia kan ada yang FNAB, kemudian ada yang core biopsi. Kalau yang FNAB pada saat itu pertama kalinya itu yang FNAB, fine needle aspiration biopsi. Ya itu hanya pengambilan sampel cairan. Ya, itu pun menggunakan jarum yang halus. Oke, terus biopsi yang satunya lagi? Karena kita sudah mendapatkan rujukan ke rumah sakit kanker, tepatnya di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Nah, oleh pihak rumah sakit mereka tidak hanya bisa menentukan pemberian obat berdasarkan hasil FNAB saja, tetapi mereka membutuhkan hasil yang lebih akurat, yaitu core biopsi. Jadi itu core biopsi itu pengambilan jaringan melalui pembedahan. Oke. Berarti 2 kali biopsi ya yang udah dilaksanakan. Kemudian setelah biopsi terus dinyatakan positif kanker, tindakan medisnya apa? Tindakan medisnya karena hasil dari laboratoriumnya menyatakan MST grade 1 pada mamanya Dextra, maka oleh dokternya menyarankan apa aja? Untuk melaksanakan kemoterapi sebanyak 6 kali. Kemoterapi sebanyak 6 kali. Dokternya menyarankan untuk operasi nggak? Saat itu menyarankan kali ya. Ada menyarankan untuk cuman operasi. Ada pilihan lain ya, itu option lain untuk kemo dulu, karena setahu yang saya baca ya guys, biasanya fungsi kemo itu juga bagus sebelum operasi untuk mengecilkan katanya jaringannya supaya lebih gampang kalau memang ada yang mau dioperasi seperti itu. Jadi gitu guys, yang sudah dilakukan tindakan-tindakan itu seperti pertama kita cek, kemudian di biopsi 2 kali biopsi. Yang pertama biopsi FNAB, kemudian yang kedua core biopsi. Nah, yang core biopsi dengan mengambil sampel sel jaringan melalui pembedahan ya kan. Kemudian tindakan selanjutnya yang sedang kita jalani yaitu kemoterapi. Nah, ini kebetulan mau cerita nih, apa yang dirasakan pada saat kemo.